Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas EB4812 akan mempresentasikan laporan keuangan. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada Ayo Fazulka dengan NIM 1040124000094. Lalu saya sendiri Queen Adanika Nazmi dengan NIM 10401243029. Lalu ada saya, Chana Alsasabila dengan NIM 104012400287. Lalu ada saya Delina Baldi Zahira dengan NIM 1040124000195. dan yang terakhir ada saya Farah Fatur Rahman dengan NIM 1040124000394. Untuk pendahuluan akan dilanjutkan oleh Kenzi. Lalu dilanjut untuk pendahuluan sendiri, akuntansi merupakan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan transaksi keuangan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam siklus ini, akuntansi ini memiliki tahapan penting yang dilakukan, mulai dari ayat jurnal, penyesuaian atau AJP, hingga penyusunan kertas kerja atau worksheet. Nah, dari kertas kerja ini, laporan laba rugi ini ada laporan perubahan dan laporan posisi keuangan disusun untuk menggambarkan kondisi dan kinerja perusahaan. Setelah itu, ayat jurnal penutup dibuat untuk menutup akun-akun sementara, diikuti dengan penyusunan neraca saldo setelah penutupan sebagai dasar awal periode berikutnya. Melalui proses ini, akuntansi membantu perusahaan memastikan kekuatan laporan keuangan dan mendukung pengolahan bisnis yang lebih baik. Lalu dilanjut ada memahami pencatatan debit dan kredit. Perbedaan debit dan kredit sendiri, debit merupakan menambah aset dan beban, mengurangi liabilitas dan ekuitas. Lalu kredit sendiri menambah liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, mengurangi aset dan beban. Dilanjut untuk soalnya, kelompok kami mengambil tentang trial balance PT Ingat Waktu pada Maret 30, 2023. Lalu dilanjut dengan materi trial balance atau neraca saldo. Nah, cara membuat trial balance tersebut, tujuan dari pembuatan trial balance tersebut adalah untuk memeriksa apakah pencatatan sudah benar sebelum penyusunan laporan keuangan. Lalu ambil saldo akun dari buku besar, susun dalam format table dengan dua kolom utama, debit dan kredit. Pastikan total debit sama dengan total kredit. Lalu dilanjut ada neraca saldo PT Ingat Waktu. Di sini kenapa sampai bangunan itu bisa ada di debit? Dikarenakan saldo normalnya itu ada di debit. Lalu untuk akumulasi depresiasi gedungnya kenapa ada di kredit? Karena saldo normalnya ada di kredit. Selebihnya, lalu untuk selanjutnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada adjusting entry atau jurnal penyesuaian. Nah, ini tuh entry yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Berfungsi memperbaiki pencatatan agar sesuai dengan prinsip akuntansi dan mengakui pendapatan dan beban yang belum dicatat atau perlu disesuaikan. Lalu ada cara membuat adjusting entry. Tujuan dari pembuatan adjusting entry adalah agar laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Cek apakah ada transaksi yang perlu disesuaikan, seperti beban yang belum dicatat, penyusutan aset, atau pendapatan yang masih harus diterima. Buat jurnal penyesuaian sesuai kebutuhan. Lalu ini ada ayat jurnal penyesuaiannya. Di sebelah kiri ini ada data penyesuaian pada tanggal 31 Maret. Yaitu yang pertama ada nilai asuransi yang telah expired per tanggal 31 Maret sebesar 7.500.000. Lalu kita masukkan beban asuransi di debit, lalu asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 7.500.000. Yang kedua ada nilai sisa perlengkapan per tanggal 31 Maret yaitu 4.350.000. Jadi dari soal perlengkapan itu 7.250.000 lalu dikurangi yang sudah dipakai sebesar 4.350.000 menjadi 2.900.000. Lalu kita masukkan di beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Lalu yang ketiga ada nilai unearned per tanggal 31 Maret yaitu 25 juta.
Unearned rent di soal 30 sebesar 36 juta. Lalu kita kurangi dengan 25 juta sehingga hasilnya 11 juta. Lalu kita masukkan di tabel unearned rent pada debit dan pendapatan sewa pada kredit. Lalu yang keempat, ada depresiasi gedung pada periode ini adalah sebesar 9.500.000. Kita masukkan di beban depresiasi gedung di debit, akumulasi depresiasi gedung di kredit. Lalu ada depresiasi peralatan pada periode adalah sebesar 6 juta. Lalu kita masukkan di beban depresiasi peralatan di debit, akumulasi depresiasi peralatan di kredit. Lalu ada beban gaji terutang tertanggal 31 Maret yaitu sebesar 4.100.000. Di debit ada beban gaji dan di kreditnya ada hutang gaji. Lalu yang terakhir, pendapatan jasa yang belum ditagih tertanggal 31 Maret adalah 10.200.000. Lalu kita masukkan piutang usaha di debit dan pendapatan jasanya di kredit. Lalu kita totalkan menjadi 51.200.000. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang worksheet. Jadi worksheet itu dia itu digunakan untuk mengatur, mengelola dan mengelola data dalam bentuk tabel. Lanjut. Jadi di sini neraca saldo ini sudah didapat dari sebelumnya tadi udah dipisahkan. Dan di sini juga ayat jurnal penyesuaiannya ini sudah didapatkan dari soal sebelumnya. Lalu di sini ada NSD atau neraca saldo disesuaikan. Jadi yang pertama itu ada kas. Kas itu di NSD itu dia itu berada di debit itu karena dari neraca saldo itu berasal dari debit. Lalu ada piutang usaha. Piutang usaha itu 103 juta ditambah dengan 10.200.000 menjadi 113.200.000. Lalu ada asuransi dibayar di muka. Itu di neraca saldo ada di debit dengan jumlah 30 juta. Lalu di ayat jurnal penyesuaian itu berada di kredit dengan nominal 7.500.000. Jadi 30 juta ini dikurang dengan 7.500.000 dan di NSD ini mendapatkan hasil 20 juta 500. Lalu ada perlengkapan. Di perlengkapan ini neraca saldo ini ada di debit 7.250.000. Lalu kalau di ayat jurnal penyesuaian itu ada di kredit 2.900.000. Jadi 7.250.000 dikurang 2.900.000 itu ada hasilnya 4.350.000. Lalu juga di sini ada tanah. Jadi tanah itu hanya ada di neraca saldo, sedangkan di ayat jurnal penyesuaian itu tidak ada. Jadi dia langsung dipindahkan ke NSD. Lalu itu ada gedung. Gedung itu nominalnya itu sebesar 907.500.000 rupiah. Dan itu hanya ada di neraca saldo, sedangkan di ayat jurnal penyesuaian itu tidak ada. Jadi dari neraca saldo dipindahin aja ke NSD. Lalu ada akumulasi depresiasi gedung. Akumulasi depresiasi gedung ini ada di neraca saldo berada di kredit sebesar 478.500.000 rupiah. Itu dikurang dengan ayat jurnal penyesuaian 9.500.000 dan mendapatkan ditambah maksudnya 9.500.000 dan ada hasilnya adalah 488 juta. Lalu ada di peralatan. Peralatan ini di neraca saldo 400.500.000 karena di ayat jurnal penyesuaian ini tidak ada, jadi langsung dipindahkan aja ke NSD. Lalu di sini ada akumulasi depresiasi peralatan. Berada di neraca saldo ada di kredit sebesar 176.500.000. Lalu di ayat jurnal penyesuaian itu ada di kredit 6 juta. Jadi 176.500.000 ini ditambah dengan 6 juta. Jadi hasilnya 180.500.000 rupiah. Dan ini ada di unearned rent. Unearned rent ini karena neraca saldonya ada di kredit, ayat jurnal penyesuaiannya itu ada di debit, jadi 36 juta dikurang 11 juta dan hasilnya itu ada
25 juta. Kenapa dia ada di kredit? Karena emang dari awal di neraca saldonya itu ada di kredit. Lalu modal saham biasa. Modal saham biasa itu ada di kredit, jadi langsung dipindahin aja ke NSD itu ada di kredit juga sebesar 500 juta. Lalu laba ditahan juga itu ada di neraca saldo sebesar 285.500.000 rupiah itu berada di kredit, jadi langsung dipindahin aja ke NSD-nya itu ada di kredit juga. Lalu ada dividen. Dividen itu kan pembagian hasil hasil laba ke pemegang saham itu dia itu karena ada di neraca saldo aja kita langsung pindahin ke NSD. Begitu. Lanjut, ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini neraca saldonya di kredit, ayat jurnal penyusahannya itu di kredit, jadi ditambahkan jadi hasilnya satu 1.296.200.000 rupiah. Lalu di sini beban bunga langsung dipindahkan juga ke NSD itu ada di debit. Lalu yang beban gaji ini ditambahkan neraca saldo dan ayat jurnal penyusunan itu ditambahkan jadi hasilnya 263.100.000 rupiah dipindahkan ke kredit, itu pun dengan seterusnya. Lalu ada laba rugi. Jadi kalau laba rugi ini semua yang masuk ke laba rugi itu adalah akun nominal. Jadi akun nominal itu ada pendapatan jasa dan beban-beban. Jadi yang masuk ke laba rugi itu ada pendapatan jasa, lalu ada beban bunga, ada beban gaji, beban iklan, beban utilitas, beban lain-lain, beban asuransi, beban perlengkapan, pendapatan sewa, beban depresiasi gedung, beban depresiasi peralatan. Lalu kalau yang masuk ke neraca ini adalah akun-akun real. Akun-akun real itu ada HUM. HUM itu harta, utang, dan modal. Jadi yang masuk ke neraca itu ada kas, ada piutang usaha, ada asuransi dibayar di muka, ada perlengkapan, ada tanah, gedung, akumulasi depresiasi gedung, peralatan, akumulasi depresiasi peralatan, utang usaha, unrent, modal saham biasa, laba ditahan, dan yang terakhir adalah dividen, dan ada satu lagi ini ada utang gaji. Utang gaji ini masuknya di neraca. Lalu semuanya dijumlahin, ayat jurnal penyesuaian itu hasilnya 51.200.000 rupiah. Ini sudah balance. Terus NSD ini hasilnya itu ada di 2.829.800.000 dengan debit dengan kreditnya balance. Lalu laba ruginya juga ini dia hasilnya 835.750.000 rupiah itu. Lalu di sini kredit ini hasilnya itu lebih besar. Jadi hasilnya itu lebih besar. Jadi si kredit si 1.307.200 ini dikurang dengan 835.750.000 ini dapatkan hasil 471.450.000 dan dia itu ditaruhnya di debit. Dan ini mendapatkan hasil laba karena dia ada di debit. Lalu dengan dijumlahkan dan hasilnya ini balance. Lalu di neraca pun begitu. Yang kredit itu mendapatkan hasil 1.522.600.000 rupiah dan di debit itu mendapatkan 1.994.050.000. Jadi yang hasil ini dikurang dengan ini dan mendapatkan hasil segini. Jadi setelah ditambahkan hasilnya balance. Nah, lalu ada income statement atau laporan laba rugi. Laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan dalam suatu periode. Berfungsi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu dan menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis. Lalu ada tujuan pembuatan income statement adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode. Ambil data dari jurnal penyesuaian, susun dalam format
pendapatan kurang beban sama dengan laba atau rugi. Lanjut, ini ada tabel laporan laba rugi. Jadi untuk pendapatan dan beban itu dipisah untuk penjumlahannya. Jadi eh, pendapatan di total, lalu beban juga di total. Habis itu total pendapatan dan total beban dikurangi menjadi laba yaitu sebesar 471.450.000. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan jumlah modal pemilik dalam satu periode akibat laba bersih dan transaksi privat, yang bertujuan untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan modal, menjelaskan sebab perubahan modal seperti laba, rugi, atau privat, dan memberikan informasi posisi ekuitas pemilik pada akhir periode. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa laporan perubahan modal, yaitu modal saham biasa, laba, laba ditahan, dividen, dan total modal akhir. Oke, kita lihat dulu modal saham biasa. Di sini kita berdasarkan di soal itu 500 juta. Dan laba atau laba bersih yang didapatkan itu selain yang ditahan itu 471.450.000, dan laba yang ditahan itu 285.500.000, yang berarti laba ditahan itu hasil profit tapi yang tidak dibagikan ke dividen. Lalu yang dividen ini sesuai yang di soal itu 25 juta, tetapi dividen itu dikurang karena dividen itu bakal dibagikan ke para investor, sehingga total modal akhirnya tuh 500 juta ditambah 471.450.000 ditambah 285.500.000 dan dikurang 25 juta, hasil akhirnya adalah 1.231.950.000. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Nah, pengertian dari laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu tanggal tertentu, dan juga tujuannya itu untuk memberikan informasi tentang kekayaan, hutang, dan modal usaha, ataupun menilai kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini gimana? Oh. Nah, terus ada di laporan posisi keuangan itu ada dua akun. Nah, ada aktiva dan juga pasiva. Nah, aktiva itu adalah harta. Nah, kalau pasiva itu utang. Nah, di sini tuh ada kas, piutang, usaha, asuransi dibayar di muka, dan juga perlengkapan. Nah, ini tuh adalah beberapa hal yang suatu hal yang bisa masa pakainya tuh kurang dari 1 tahun. Nah, di sini ada aktiva tetap, yang berarti harta tetap. Nah, ini tuh pemakaiannya bisa lebih dari 1 tahun. Nah, ini kalau dijumlahin jadi 1.298.550.000. Nah, untuk di akun kewajiban atau pasiva, ini tuh kewajiban lancar tuh berarti beberapa hal yang harus kita penuhi, seperti hutang usaha, unearned rent, dan hutang gaji. Nah, kalau dijumlah tuh ada 66.600.000. Nah, selanjutnya ada modal akhir. Nah, di modal akhir ini tuh dapat dari modal saham biasa ditambah laba dan ditambah laba ditahan dan dikurang dividen, dan hasilnya jadi 1.231.950.000. Nah, ini untuk total pasifanya 1.298.550.000, yang berarti bisa kita simpulin bahwa antara akun aktiva dan juga akun pasifa balance. Nah, selanjutnya ada akun jurnal penutup. Iya. Selanjutnya ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini tuh tujuannya untuk menutup akun-akun sementara agar saldo menjadi 0 dan dipindah ke hasil akhir ke akun permanen untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan memisahkan transaksi antar periode. Nah, selanjutnya ada jurnal penutup. Nah, di sini tuh ada ikhtisar laba atau rugi. Nah, ini tuh hasil 1.307.200.000 tuh dari pendapatan jasa dan juga pendapatan sewa, itu tuh dijumlahin. Nah, untuk selanjutnya ada akun beban. Nah, akun beban ini tuh bisa dikat kan? Bisa. Oke. Nah, akun beban ini tuh akun beban tuh masuknya ke kredit. Nah, untuk akun laba ini tuh ada 471.450.000.
Nah, ini tuh masuknya ke kredit. Nah, ini tuh dapat dari pendapatan dikurang sama beban. 1.307.200.000 dikurang sama 835.750.000, hasilnya 471.450.000. Nah, untuk akun dividen itu 25 juta, biasanya itu dari perusahaannya langsung. Nah, berarti antara akun debit dan kredit itu balance yaitu 2.639.400.000. Neraca saldo setelah penutup adalah daftar akun yang memiliki saldo setelah semua jurnal penutupan dibuat dan diposting. Tujuan neraca saldo dibuat itu untuk memastikan saldo debit dan kredit itu tetap seimbang atau tetap balance. Yang kedua, menyediakan dasar yang bersih untuk memulai pencatatan transaksi di periode akuntansi berikutnya dan memastikan bahwa semua akun nominal telah benar-benar ditutup. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutup. Jadi di neraca saldo setelah penutup itu isinya adalah akun real, yaitu berupa ada harta, utang, dan juga modal. Jadi berdasarkan dari worksheet yang tadi, uang kas itu emang normalnya itu saldonya ada di debit, yaitu 21 juta. Piutang juga 113.200.000 itu berdasarkan dari hasil worksheet sebelumnya, yaitu di saldo normalnya di debit. Sehingga seterusnya yang ke bawah. Dan modal akhir berdasarkan dari laporan perubahan modal, yaitu berjumlah 1.231.950.000. Kita jumlahkan semuanya, yaitu dari debit berapa dan dari kredit berapa. Kalau hasilnya sama berarti seimbang. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi akuntansi itu mencatat dan mengolah transaksi keuangan melalui beberapa tahap. Dari neraca saldo digunakan untuk mengecek keseimbangan debit dan kredit. AJP menyesuaikan akun agar sesuai kondisi sebenarnya. Worksheet membantu penyusunan laporan. Laporan laba rugi menunjukkan untung atau ruginya perusahaan. Sedangkan laporan perubahan modal menggambarkan perubahan ekuitas. Laporan posisi keuangan neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan modal. Jurnal penutup menutup akun sementara dan neraca saldo setelah penutupan memastikan saldo akhir itu sudah benar. Semua proses ini memastikan laporan keuangan akurat untuk pengambilan keputusan. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.